Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ke-10 kali ini kita masih bisa belajar bersama. Sebelumnya di pertemuan 9 kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kemudian, bagaimanakah proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Bagaimana pula air atau H2O dan mineral dari tanah bisa sampai ke daun ya? Dan bagaimana proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Pada hari ini kita akan membahas 3 hal tersebut. Yang pertama, tentang transportasi pada tumbuhan. Air dan mineral dari dalam tanah masuk ke akar melalui epidermis secara difusi dan osmosis. Nah, peristiwa ini disebut dengan transportasi ekstravaskular. Ekstra artinya di luar, vaskular artinya adalah pembuluh pengangkut. Pembuluh pengangkut di sini yang dimaksud adalah silem. Jadi awalnya air dalam tanah, mohon maaf, tanda tanya itu maksudnya adalah tanda panah. Jadi air dalam tanah masuk menuju epidermis, kemudian masuk menuju korteks, masuk menuju silinder pusat, dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh silem. Kemudian, setelah air masuk ke dalam pembuluh silem, maka akan dialirkan ke daun. Nah, melalui pembuluh silem itu sendiri. Peristiwanya disebut dengan transportasi intravaskular. Intra artinya di dalam dan vaskular artinya adalah pembuluh pengangkut. Nah, pembuluh pengangkut yang di sini adalah silem. Jadi, airnya mengalir di dalam silem. Prosesnya, air yang berada di silem akar maka akan dilanjutkan ke silem batang, kemudian masuk ke silem daun. Yang pertama akan kita bahas transportasi ekstravaskular. Terjadi melalui 2 jalur. Yang pertama adalah jalur simplas dan yang kedua adalah jalur apoplas. Pada jalur simplas, air dan mineral itu akan mengalir melewati sel-sel akar dan plasmodesmata. Nah, dulu di pertemuan ke-9 kita kan sudah mempelajari tentang anatomi akar dan anatomi batang ya. Nah, jadi di sel-sel akar itu nanti air akan melalui sel-sel akar dan melalui plasmodesmata. Jadi sel-sel pada tumbuhan, yaitu pada akar khususnya, itu memiliki dinding sel. Nah, pada dinding sel terdapat lubang yang menghubungkan antara sel satu dengan sel lainnya. Jadi seperti saluran. Nah, lubang tersebut disebut dengan plasmodesmata atau istilah gampangnya kita sebut sebagai pintu. Jadi ada pintu masuk dan pintu keluar pada dinding selnya itu. Namanya plasmodesmata. Selanjutnya pada jalur apoplas, air dan mineral itu mengalir melewati ruang antar sel. Jadi di luar sel, di celah-celahnya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Itu adalah gambar sel-sel pada akar. Nah, kemudian pada garis yang berwarna biru yang ditandai dengan huruf A, itu adalah jalur perjalanan air dan mineral yang melalui jalur simplas. Nah, jadi satu struktur itu adalah satu sel. Nah, kemudian itu kan seperti ada lubang yang menghubungkan sel satu dengan sel berikutnya. Nah, itulah yang disebut dengan plasmodesmata. Sedangkan yang berwarna merah atau yang ditandai dengan huruf B itu adalah air dan mineral yang mengalir melewati ruang antara sel. Jadi antara sel satu dengan sel lainnya itu masih terdapat ruang yang sangat sempit. Nah, air itu mengalir melalui celah-celah sel itu tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video tentang transportasi simplas dan apoplas berikut ini.
Pada mulanya, air dan mineral yang ada di dalam tanah itu diserap oleh akar, khususnya pada bagian rambut akar. Nah, itu airnya diserap masuk ke dalam akar. Nah, ini ada bagian, masih ingat ya, ada bagian yang namanya epidermis kemarin pada anatomi akar. Nah, kemudian yang berwarna hijau itu ada dinding sel atau sel wall, kemudian ada membran sel. Nah, yang panjang Nah, yang memanjang ke arah kiri itu namanya adalah rambut akarnya. Nah, jadi saya ulangi ya, bagian epidermis, setiap sel terdiri dari sel wall atau dinding sel, kemudian ada sel membran atau membran sel. Nah, kemudian yang memanjang ini adalah root hair atau rambut akar. Di dalam satu sel itu ada yang namanya vacuole. Nah, ini adalah plasmodesmata ya, yang ditandai dengan warna merah tadi. Nah, ini seperti pintu yang menghubungkan antara sel satu dengan sel lainnya. Nah, ini airnya mulai masuk. Nah, melalui plasmodesmata, melalui sel, kemudian ini ada bagian lapas sampai di lapisan endodermis, masuk ke perisikal, nah akhirnya masuk ke pembuluh pengangkut yaitu bagian xilem. Nah, ini disebut dengan transportasi yang melalui jalur simplas. Nah, jadi ada ya, diulangi lagi airnya, coba perhatikan airnya berjalan melalui epidermis, melalui plasmodesmata ke bagian korteks, kemudian plasmodesmata lagi ke endodermis, plasmodesmata lagi perisikal, dan akhirnya masuk ke silam. Nah, seperti itu ya jalur simplas, jadi lewat di dalamnya sel. Nah, berikutnya ada apoplas. Nah, coba perhatikan, dia melalui celah-celah antar sel. Nah, pas mencapai endodermis itu ada yang berwarna kotak, yang kotak berwarna seperti orange kecoklatan, itu namanya adalah pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini kedap terhadap air. Jadi air dan mineral yang dari tanah tadi tidak bisa melewati pita Kaspari, karena pita Kaspari itu tersusun atas zat-zat suberin atau zat lilin yang kedap air. Maka air tadi akan terdorong masuk ke dalam sel. Nah, masuk ke dalam sel-sel endodermis melalui plasmodesmata, kemudian ke perisikal, dan akhirnya masuk ke xilem. Jadi pada jalur apoplas ini ketika sudah mencapai lapisan endodermis, dia akan melanjutkan perjalanannya mengalir melalui jalur simplas. Nah, demikian itu tadi tentang transportasi jalur simplas dan apoplas. Nah, selanjutnya kita akan ke transportasi intravaskular, yaitu yang di dalam vaskular atau di dalam pembuluh xilem. Nah, coba perhatikan dari bawah, ada akar. Nah, itu ada pembuluh xilem, tadi kan air-airnya sudah masuk, molekul-molekul air sudah masuk ke dalam jaringan xilem ya. Nah, kemudian di jaringan xilem akar akan naik ke jaringan xilem batang dan akhirnya masuk ke jaringan xilem daun, ke gambar yang paling atas. Pada transportasi intravaskular ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yaitu adalah daya tekan akar, kemudian ada kapilaritas batang, dan yang terakhir adalah daya isap daun. Berikutnya adalah tentang bagaimana proses pertukaran O2 atau oksigen dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, proses pertukaran gas ini nanti kita sebut dengan istilah respirasi atau bernapas. Respirasi sel sendiri itu adalah proses peruraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan membebaskan energi. Jadi, dari hasil bernapas atau respirasi, pada tumbuhan ini menghasilkan energi. Nah, pada tumbuhan ada 3 alat yang digunakan untuk respirasi. Ada 3 bagian pada tumbuhan. Nah, pada akar, respirasi itu bisa melalui rambut-rambut akar. Kemudian pada batang bisa melalui yang namanya bagian lentisel, dan pada daun ada celah pada bagian bawah daun yang disebut dengan stomata. Jadi, pertukaran gas itu terjadi melalui 3 bagian ini ya. Nah, kemudian kita akan bahas fotosintesis.
Nah, untuk membahas fotosintesis ini, maka perlu kita ingat lagi bagaimana struktur anatomi daun yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-9. Mari kita ingat-ingat bersama kembali ya. Lapisan paling atas ada yang namanya kutikula, kemudian upper epidermis atau epidermis atas, bawahnya ada palisade mesofil cells atau sel-sel mesofil palisade yang disebut juga dengan jaringan pagar. Kemudian di bawahnya ada spongy mesophyll cells atau sel-sel mesophyll spons yang disebut juga dengan jaringan bunga karang. Nah, pada jaringan bunga karang inilah letak pembuluh pengangkut atau pembuluh vaskular berada. Nah, seperti yang saya jelaskan pada transportasi di awal tadi ya, bahwa vaskular itu terdiri dari xilem dan phloem. Nah, kemudian di bawah spongy mesophyll cells terdapat lower epidermis atau epidermis bawah. Nah, pada epidermis bawah ini ada yang namanya stomata tadi. Jadi, celah di mana tempat pertukaran jalur pertukaran O2 dan CO2 pada tumbuhan. Sedangkan pada proses fotosintesis ini kita akan fokus pada palisade. Nah, ini yang ditandai dengan merah. Kenapa? Karena fotosintesis itu membutuhkan yang namanya klorofil, dan klorofil itu ada di dalam sel-sel jaringan palisade. Sedangkan persamaan reaksi fotosintesis itu sendiri seperti berikut. Jadi 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan cahaya dan adanya klorofil, maka akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, jadi karbon dioksida yang masuk dari alat-alat respirasi tadi, dari stomata, lentisel, rambut akar, serta air H2O yang sudah melalui simplas A++ tadi, dengan adanya cahaya dan klorofil yang sudah ada dalam sel-sel palisade, itu akan bereaksi menghasilkan C6H12O6 atau gula, atau disebut juga dengan glukosa, dan juga menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, oksigen inilah yang dikeluarkan melalui alat-alat respirasi tadi. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Untuk tugas di rumah, jangan lupa untuk nonton video tentang percobaan SAKS pada link YouTube yang berwarna hijau ini ya. Untuk mempermudah, nanti judul video di YouTube-nya itu adalah praktikum fotosintesis, kemudian ada garis, percobaan SAKS, ada garisnya lagi. Nah, setelah nonton video itu, kemudian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa daun itu harus direbus dulu dalam air mendidih? Apa alasannya? Kemudian yang kedua, mengapa daunnya direbus juga dalam alkohol? Tujuannya untuk apa? Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil percobaan, maka daun manakah yang mengalami fotosintesis? Daun yang ditutup aluminium foil atau yang tidak ditutup? Nah, itu silahkan dijelaskan. Kenapa ya kok yang ditutup? Kenapa ya kok yang tidak ditutup? Itu dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis tadi ya, seperti yang di persamaan reaksi. Kemudian yang keempat, bagaimana kesimpulan yang bisa kita peroleh dari hasil percobaan di video yang sudah ada di YouTube itu. Kemudian untuk informasi pengumpulan tugas dan lain sebagainya, khusus santri putri bisa menghubungi saya di nomor WA ini, dan khusus santri putra bisa ke Pak Ulum di nomor WA yang sudah tertera. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.